Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi, memperkuat kebinekaan global melalui pendidikan multikultural. Nah, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Ayo kita budayakan pendidikan multikultural untuk memperkuat kebinekaan global peserta didik kita. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, equality, saling menghormati dan menerima serta memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan multikultural perlu diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Hal ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Persoalan diskriminasi memang masih terus menjadi pembahasan yang hangat di berbagai lini termasuk dunia pendidikan. Padahal problem tersebut sangat jauh dari semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetap satu. Kelihatannya ada berbagai pihak yang memang sengaja membuat Bumi Pertiwi agar kehilangan jati dirinya. Masalah toleransi itu mulai diobrak-abrik menjadi abu-abu, saling menyalahkan, merasa paling benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Mungkin persoalan permasalahan ini terjadi karena masih kurangnya pendidikan multikultural di dalam sistem pendidikan kita. Kabar baiknya, pendidikan multikultural ini sudah mulai digalakkan kemana-mana di berbagai lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, dan sebagainya ya. Namun demikian, pendidikan multikultural ini sebaiknya sudah dimulai dikenalkan pada pendidikan dasar. Namun sebenarnya apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural sendiri merupakan hal yang masih tergolong baru ya bagi banyak orang, meskipun pada hakikatnya sudah beberapa yang mempelajari dan memahami. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang di dalamnya terdapat materi untuk mengajarkan bagaimana pentingnya menghargai perbedaan, mulai dari agama, suku, budaya, etnis, atau yang lainnya. Pendidikan multikultural menjadi jawaban atas beragamnya agama, suku yang ada di Indonesia. Selain mengenalkan bagaimana pentingnya menghargai aspek heterogen sebagai bangsa, pendidikan multikultural juga akan menanamkan pribadi yang memiliki toleransi tinggi, karena sejatinya pendidikan multikultural ini memang sangat penting diterapkan pada anak-anak. Hal ini agar mereka dapat tumbuh dan dengan pendidikan yang tepat dan bersikap yang benar terhadap perbedaan yang ada. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah memaksimalkan fungsi sekolah untuk menghadapi berbagai macam keberagaman yang ada di sekolah. Kemudian, melatih peserta didik supaya bisa menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah dengan menerapkan toleransi dengan yang lainnya. Kemudian, pendidikan multikultural ini juga akan mengasah keterampilan hidup bersosial para peserta didik ketika ada di lingkungan yang beragam. Mengajarkan kepada mereka betapa pentingnya keberagaman dengan cara menghargai perbedaan yang ada dan lain sebagainya. Jika diperhatikan, yang kerap menggembar-gemborkan pendidikan multikultural adalah para aktivis yang tinggalnya justru di daerah terpencil, tertinggal, dan sejenisnya. Hal ini karena menurut pendiri Pusat Pendidikan Multikultural yaitu dari Universitas Washington, James Bank, konsep dasar dari pendidikan ini adalah seluruh siswa meski mendapatkan kesempatan yang sama ketika belajar. Dengan begitu, seharusnya tidak ada pemberlakuan sikap yang berbeda terhadap orang timur, orang barat, atau yang lainnya, mulai dari sisi agama, perbedaan fisik, budaya, etnis, suku, dan lainnya tidak perlu menjadi masalah. Misal, terdapat seorang guru yang memberikan bimbingan, pengertian, dan juga arahan kepada siswa tidak perlu menggunakan pertimbangan perbedaan tersebut. Maka guru berkewajiban untuk memberlakukan sikap yang sama antara siswa yang satu dengan yang lainnya, termasuk terhadap orang yang suku dan agamanya berbeda.
Membeda-bedakan perlakuan karena suku dan agama sama sekali tidak dibenarkan. Percaya atau tidak, praktek model ini masih sangat mudah ditemukan di mana-mana, dan inilah seharusnya yang kita cari solusinya. Nah, pembahasan mengenai pendidikan multikultural harus kita pahami dan kita sebarkan seluas-luasnya ya. Semoga tidak ada lagi diskriminasi di antara kita. Nah, dimulai dari kita, mari kita sebarluaskan ya pendidikan multikultural, dimulai dari cara pendidikan yang kita laksanakan di sekolah. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.